setiap jiwa yang menikmati kasih Kristus. Beri hormat dan kemuliaan bagi namanya. Dengan sorak-sorai yang luar biasa, dengan tempat gembira untuk memuliakan nama Tuhan, karena kasih-Nya yang tidak pernah berakhir, yang diberikan kepada kita sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena kami boleh menikmati kasih-Mu yang dahsyat luar biasa. Kasih yang sudah mengorbankan nyawanya hanya untuk menebus dosa dan kesalahan kami, yang semestinya kami binasa, mestinya kami dihukum, tetapi kami dibebaskan. Kami mendapatkan kebebasan daripada Tuhan dan berlayak untuk disebut sebagai anak-anak Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh sangat luar biasa. Patut kami memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam sepanjang hidup kami, kami boleh mengabdikan diri kepada Tuhan. Kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan tidak bisa kami membalas kasih Tuhan, walaupun kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tetapi biarlah kami boleh menikmati anugerah kasih setiamu setiap hari. Kami boleh menikmati anugerah kasih-Mu setiap saat, setiap waktu ya Tuhan. Dan itulah yang kami rindukan dalam hidup kami. Bapa di surga, saat pada pagi hari ini kami rindu untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semua, termasuk kepada hamba-Mu. Urapi kami, sembunyikan seluruh kekurangan kelemahan hamba-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga kami boleh dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Iman kami boleh diteguhkan, dan kami boleh semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah mengantar kita untuk sampai kepada pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini, bulan Februari, orang identik dengan bulan kasih sayang. Maka tema gereja kita pada bulan ini juga menyangkut tentang kasih. Ya, tentang kasih. Apa saja yang kita perlu, ternyata Pak Sidik mengatakan ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Hari ini kita akan berbicara tentang kasih di dalam perbuatan. Ya. Love in deed. Kita akan berbicara tentang kasih, maka tidak heran. Dan kalau berbicara tentang kasih seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi, yang sudah kita naikkan, itu tidak terlepas dari kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita, anak-anaknya. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, 2000 tahun yang lalu, Allah sudah merencanakan sesuatu yang mengembalikan ke posisi manusia di hadapan Allah. Allah yang dia mencintai manusia sejak manusia jatuh. Memang diusir, tetapi silent of love ya, silent and love. Allah mencintai manusia. Dia merencanakan segala supaya manusia bisa kembali kepada Allah. Dan itu terbukti setelah pengorbanan Yesus di kayu salib. Kasih itu menjadi nyata. Rencana Allah itu menjadi nyata. Rencana Allah itu menjadi terbukti. Jauh hari sebelumnya, kasih itu sampai kepada manusia. Sehingga seperti kata pujian tadi, semestinya kita binasa. Semestinya kita dihukum. Semestinya kita masuk neraka. Tetapi oleh karena kasih Allah, kita dibebaskan. Kita dimerdekakan, dan bukan hanya itu, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan 1 Yohanes 3:16 itu mengenai kasih Allah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 itu juga mengatakan bahwa kita juga harus mengasihi sesama manusia. Orang seringkali mengatakan kasih, tetapi saya sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara, setiap kasih itu perlu wujud. Ya, real love needs action. Perlu tindakan, perlu perbuatan. Yang namanya perbuatan kasih. Dari ayat tema kita dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawa juga action, satu tindakan. Apakah kita sampai memberikan nyawa bagi saudara-saudara kita? Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tapi kita jangan sampai muluk. Yang penting adalah
Apakah kasih kita itu disertai dengan tindakan atau cuma hanya omdo alias ngomong doang gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ya. Pada masa pandemi, pada awal-awal masa pandemi yang lalu, saya kagum dengan beberapa orang anak-anak Tuhan yang sudah mengaplikasikan dirinya, membuat jejaring menyatakan kasih itu di dalam kebenaran. Walaupun mereka mungkin bukan orang yang memiliki banyak harta, seperti Agnes Claudia yang sempat viral di media sosial. Dan yang paling berkesan bagi saya adalah seorang yang bernama Pendeta Rex. Pernah dengar? Coba next slide-nya. Rex Winarno. Awalnya dia hanya memberikan beberapa ransum makanan. Bisa slide-nya, Pak Riki? Rex Winarno ini orang Surabaya, yang dapur umum Surabaya. Dianggap hoax, dianggap penipu. Dan banyak orang mencela dia. Bahkan di dalam grup-grup yang rohani sekalipun, video dikatakan inilah seorang penipu. Saya ke sana Bapak Ibu Saudara. Saya membuktikan seorang Rex ini. Ternyata dia melakukan apa yang dilakukan. Dia memberikan ransum pada waktu saya ke sana 400 ransum setiap hari yang dibuat dan dikirimkan lewat sepeda motor. Sampai pada perkembangannya dia sekarang ini mencapai 3.000 atau 2.900 ya tepatnya kalau 2.900 ransum yang diberikan. Biaya sendiri. Biaya sendiri, istrinya habis operasi. Saya kenapa? Kenapa kok ada dibilang hoax, penipu dan sebagainya? Pak, bayangin Pak, WA yang saya masuk ke HP saya, sampai HP saya beberapa kali ganti itu 3.500 sampai 5.000 permintaan. Jadi kami tidak bisa memberikan kepada mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Rex Winarno ini, itu sungguh sangat luar biasa dan mendapatkan apresiasi bahkan sampai kepada wali kota Surabaya waktu itu. Ini tindakan nyata. Tindakan nyata yang kita dapatkan dari seorang yang Rex. Dia nggak pakai pengumuman, nggak pakai iklan, nggak pakai acara khusus. Tetapi apa yang dia lakukan pada saat dia melihat seseorang nggak bisa makan karena dalam masa isoman tidak mempunyai keuangan cukup, dia tergerak untuk memberikan. Dan awalnya hanya 400 langsung, sekarang sudah sampai 2.900. Itu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu melakukan hal yang spektakuler seperti itu. Namun bagaimana kita bisa mengaplikasikan kasih itu di dalam hidup kita. Coba next. Apa yang kita bisa berikan? Karena di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Dikatakan begini, marilah kita, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tidak bisa dikatakan kasih kalau kita hanya ngomong doang. Tanpa melakukan apapun juga. Seringkali malah kita sebaliknya. Kita ngomong kasih, tetapi kita sering menyakiti. Sudah tahu kondisinya terpuruk, kondisinya hancur, dia hanya ngomong ngasihan sekaligus nyokurno. Seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali mau menyatakan kasih, tetapi pada saat kita dibutuhkan pertolongannya, kita hilang. Nggak bisa dihubungin, HP-nya entah kemana. Padahal orang tahu kita dibutuhkan untuk itu. Kita mau menyatakan kasih, ada banyak alasan. Ada syarat-syarat yang kita mau sampaikan. Itu bukan kasih, itu hanya perkataan, itu hanya dengan lidah, tidak ada perbuatan sama sekali. Dan itu tidak ada gunanya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 di atasnya ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita, tunggu,
kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dia? Bisakah kita menikmati kasih Allah sedangkan kita tidak pernah merefleksikan kepada sesama kita? Tidak pernah menyatakan di dalam perbuatan. Kasih Allah itulah menjadi standar kasih kita kepada sesama. Dan aksi kasih kita sesama itu tidak usah muluk-muluk. Hanya menjawab kebutuhan siapa objek kasih kita. Apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Tidak harus spektakuler seperti Rex Winarno, atau Agnes Claudia, atau ibu-ibu prayer yang bagi-bagi baksos yang lalu. Hanya aksi sederhana. Menjawab kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan apa yang kita punyai. Tidak harus kita nggak punya, harus mengada-ngadakan. Apa saja. Berilah telingamu untuk mendengar orang yang mempunyai keluh kesah. Yang mempunyai pergumulan. Kita mendengar keluh kesahnya. Ikut berdoa untuk menguatkan dia. Itu cukup. Kebutuhannya apa? Didengar. Kebutuhannya apa? Didoakan. Ada saudara kita yang membutuhkan sesuatu. Kalau kita bisa ada, apa salahnya kita berbagi? Tidak harus muluk-muluk. Kita punya informasi vaksin booster sekarang ini. Enggak ada salahnya kita berbagi vaksin booster kepada teman. Anak booster yuk ikut. Gak ada yang nganter, tak anterin. Itu ibu gembala seperti itu. Tak anterin kalau mau booster sekarang. Itu adalah aplikasi kasih yang nyata. Gak perlu yang luar biasa. Saya suka dengan apa yang disampaikan Pak Sidik. Dalam doa pagi yang kemarin. Aku tahu maumu. Itu yang disampaikan. Itu adalah bukti kasih. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Jadi harus dinyatakan di dalam perbuatan. Tidak harus spektakuler, tetapi nyata bisa dinikmati orang. Orang mau terima kasih atau tidak terima kasih bukan masalah bagi kita gitu ya. Aku tahu maumu, itu katanya Pak Sidik. Terima kasih Pak. Kemudian saat yang kedua adalah dengan kebenaran, melalui kebenaran. Next. Jadi bukan hanya kasih itu yang nyata, lanjut. Tetapi tindakannya juga di dalam kebenaran. Dilakukan di dalam kebenaran. Dengan tindakan yang benar, dengan cara yang benar, dengan sarana yang benar, itu di dalam kita mengekspresikan kasih harus benar. Tujuan yang benar harus diekspresikan dengan baik dan benar. Apa tadi katakan? Kebenaran itu tidak lepas dari Tuhan. Tidak mengingat masalah melanggar etika Tuhan, menghormati Tuhan, itu adalah satu tindakan yang benar. Seringkali kita mengekspresikan kasih dengan salah. Kasih dalam kebenaran artinya apa yang kita lakukan dengan cara melakukannya adalah sesuai dengan yang baik, sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Tapi ironisnya dalam hal mengekspresikan kasih banyak orang yang tujuannya baik namun caranya seringkali keliru atau salah. Siapa ibu-ibu di sini yang gak sayang anaknya? Semua saya yakin sayang, ini contoh. Tetapi kita seringkali memaksakan kehendak kita. Kita men-setting mereka seperti kemauan kita. Ya. Walaupun mungkin alasannya supaya masa depannya cerah. Untuk melindungi anak kita. Tetapi kita lupa bahwa semua yang kita lakukan belum tentu juga menjadi senang bagi anak. Kita suruh belajar sedemikian rupa tetapi kita lupa bahwa kemampuannya tidak di situ. Bakatnya tidak di situ. Talentanya tidak di situ, tetapi kita mengupayakan harus melakukan seperti itu.
Belum lagi kalau sudah dewasa, kita paksakan menjodohkan dengan orang tertentu. Apakah ini bukti kasih? Saya sayang sama anak saya. Tetapi bukan begitu juga. Makanya firman Tuhan mengatakan harus didasarkan di dalam kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang kita paksakan tentu akan berakibat yang tidak baik. Karena bertentangan dengan cita-cita anak, bertentangan dengan keinginan anak, bertentangan dengan kemampuan, bakat, talenta, itu malah menjadi hal yang tidak baik. Seringkali kita menyuruh belajar, ya saya juga bertobat. Pokoknya harus ranking. Kalau rankingnya jauh di bawah enggak. Bersyukur Menteri Pendidikan kita tidak didasarkan kepada ranking saat ini. Tahu kebutuhannya, tahu bakat talentanya, itu yang dikembangkan. Kita salah kaprah yang generasi tua seperti saya ya. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan inilah Bapak Ibu menjadi standar kita di dalam mengasihi. Lah bagaimana kita menerapkan kasih dalam kehidupan kita? Next. Di dalam Yohanes 13 ayat 34-35 dikatakan, ini yang sampaikan Pak Andreas minggu lalu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, di sini adalah satu perintah baru. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, yang saya garis merah, itu adalah poin-poin yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah perintah baru. Adalah satu perintah Allah sendiri untuk mengasihi. Kalau satu perintah berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Perintah harus dilaksanakan dengan tindakan. Orang tidak boleh mengatakan siap Pak, tetapi no action. Pada saat dia mengatakan siap, itu harus dilanjutkan dengan tindakan yang nyata. Kalau perintahnya mengasihi, dia harus mengaplikasikan kasih. Kasih harus diupayakan, bukan muncul secara spontan Bapak Ibu Saudara. Kalau itu sifatnya sebagai perintah, maka itu mengandung satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang harus dikerjakan. Bukan satu pilihan. Tidak usah Pak, begini aja. Tetapi namanya perintah. Itu harus dilaksanakan. Kami setiap saat itu di perusahaan pasti kalau perintah harus dilaksanakan. Apalagi Pak John Karel. Tidak ada kata enggak. Selalu katanya siap. Dan itu yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita melaksanakan kewajiban itu? Bukan dengan keterpaksaan, tetapi harus didasarkan kepada kasih. Harus didasarkan kepada kasih. Bagaimana Pak kita melaksanakan berdasarkan kasih? Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita yang didasarkan bukan memang kewajiban, memang satu yang harus dikerjakan, tetapi melakukannya dengan kasih. Orang tua, ibu-ibu khususnya, mengandung anak 9 bulan juga nggak nyaman mungkin kondisi tubuhnya. Rasanya tidak enak. Harus minum vitamin, harus olahraga, belum saatnya melahirkan. Itu juga mempunyai perjuangan tersendiri. Setelah anaknya lahir, Noah kali repot, minta ampun. Mendidik mereka, menyekolahkan mereka. Ya. Kemudian setelah tambah besar, tambah biayanya, tambah dananya, harus kuliah. Ini kita banting tulang untuk menyediakan dananya. Apakah orang tua mengomel? Ini kewajiban yang gak pernah habis. Saya terpaksa melakukannya karena dia anak saya. Saya yakin gak ada orang tua yang menyesal sudah menyekolahkan anak-anaknya. Kalau ada, bertobat. Saya yakin tidak ada yang menyesal sudah membesarkan anak. Dan itu dilaksanakan dengan dasar kasihnya kepada anak.
Itulah buktinya satu perintah yang harus kita laksanakan. Bukan dengan keterpaksaan, bukan satu pilihan, tetapi wajib dan itu harus dikerjakan. Yang kedua adalah mengasihi sama seperti Yesus. Mengasihi sama seperti Yesus adalah bagaimana Yesus mengasihi manusia, itu yang kita kerjakan. Itu menjadi pola, itu menjadi patokan, itu menjadi standar kita di dalam mengasihi sesama kita. Standar yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Apa yang Yesus ajarkan di dalam mengasihi ini? Yesus mengasihi manusia sampai mati di kayu salib. Yesus mengasihi manusia bahkan pada saat kehidupannya di dalam dunia ini, dia sampai kepada kesudahannya. Artinya ada satu waktu sampai dengan akhir di dalam mengasihi. Kita juga mengasihi sampai saat kita tidak bisa mengasihi lagi kalau Tuhan memanggil kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, di dalam kemahakuasaan Tuhan, di dalam kemahakuasaan Tuhan yang tahu di awal ada kejadian-kejadian yang kemudian, dia tahu di awal. Bukankah Yesus tahu kalau yang namanya Yudas Iskariot akan mengkhianati dia? Bukankah Yesus tahu bahwa dia akan dimasukkan di dalam kerajaan Romawi dan mendapatkan hukuman walaupun tidak bersalah? Bukankah Yesus tahu skenario Yudas Iskariot? Bukankah Yesus tahu kalau Petrus juga akan menyangkali dia 3 kali? Di dalam kemahakuasaan Allah, Yesus tahu. Tetapi tetap konsisten mengasihi. Tidak berubah. Tidak bergeser kasih Allah itu kepada murid-muridnya, kepada umat manusia. Dan tidak pernah membatalkan kasih Tuhan kepada manusia dan murid-muridnya. Itu yang pertama. Standar yang pertama. Bagaimana standar yang kedua? Kita mengasihi dengan merendahkan diri sebagai satu tindakan untuk melayani. Siapa yang gak tahu Yesus? Orang menyebut waktu itu Rabi, Guru. Orang yang disegani pada masa kehidupannya. Tetapi dia memberikan contoh teladan. Dia mengambil rupa sebagai hamba di hari-hari terakhir. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Penundukan diri, merendahkan diri untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada pemimpin saudara di sini tempat ini melayani sampai ke parkir saudara, itu luar biasa. Misalnya menjenguk saudara pada waktu sakit. Karena bukti aplikasi kasih meredahkan dan melayani. Artinya ada melepaskan semua kebanggaan, melepaskan semua kemampuan, melepaskan semua yang kita miliki yang menjadi poin penting dalam hidup kita dan menjadi hamba seperti Paulus. Aku tahu dia banyak kelebihan, 8 kelebihan. Tetapi semuanya dianggap sebagai sampah dan melayani Tuhan. Merendahkan diri. Kalau ada pimpinan, bos besar, acara makan, dia melayani, mengambilkan makanan bagi kita, pegawainya misalnya. Luar biasa. Luar biasa. Dan itulah mengenai kasih, merendahkan diri untuk melayani. Status standar yang Tuhan juga inginkan dalam kehidupan kita. Memang sulit untuk melepaskan semuanya, kelebihan kita. Memang sulit untuk melepaskan kebanggaan kita, kedudukan kita, posisi kita untuk menjadi hamba melayani. Susah, enggak gampang. Oleh karena itu kita harus bayar dan berani berkorban untuk itu. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita mengasihi seperti Yesus mengasihi, berani berkorban. Mau berkorban. Pada saat Yesus menjelang perjamuan yang terakhir dikatakan, siapa mengasihi aku? Petrus dengan lantang, Guru, saya mengasihi engkau. Kalau engkau masuk penjara,
aku akan dipenjara. Kalau engkau masuk dihukum mati, aku akan dihukum mati. Gampang aja kan bilangnya begitu si Petrus. Yesus mengatakan, Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus belum siap untuk berkorban pada waktu itu. Petrus memahami ada harga yang harus dibayar untuk mengasihi seperti Yesus. Dan dia belum bisa melakukannya. Namun setelah Yesus memberikan contoh berkorban mati di kayu salib. Dan kemudian kita tahu Roh Kudus turun. Petrus lari disalib juga dengan kepala terbalik. Dan dia melakukannya. Mau berkorban, tahu di kondisi seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu saling mengasihi. Ini adalah tujuan dari kasih kita. Next, ya supaya ayatnya dikeluarkan. Ya, terus. Supaya tahu bahwa kita saling mengasihi, semua orang bisa tahu. Memang aplikasi kasih kita, objek kasih kita untuk semua orang. Gak tergantung siapapun dia. Orang di dalam Tuhan, bukan di dalam Tuhan. Tidak tergantung. Tidak tergantung juga kepada keluarga, tetapi semua orang itu menjadi objek kasih kita. Next. Tetapi di sini dikatakan ada, kembali. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Seperti yang disyaratkan perintah baru. Supaya murid-murid saling mengasihi. Ditegaskan dalam Galatia, perhatikan orang, kawan-kawan seiman kita, terutama kawan-kawan seiman kita. Ya, objek kasih untuk semua orang, berbuat baik untuk semua orang. Terutama ada pengecualian. Tujuannya apa? Dikatakan dia tadi sebelumnya, supaya semua orang tahu bahwa kamu saling mengasihi. Semua dunia menyaksikan bahwa murid-murid Kristus saling mengasihi. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pola seperti ini sudah dilaksanakan di jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula sudah mengaplikasikan kasih yang seperti ini. Untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Artinya apa? Identitas kita sebagai orang Kristen. Karena dikatakan agar semua orang tahu, berarti identitas kita sebagai anak Tuhan itu bisa diketahui oleh semua orang. Bisa dilihat oleh semua orang. Bisa disaksikan kepada semua orang. Dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Menerima juga Yesus sebagai bagian. Karena Kristen itu di Antioquia pertama kali, karena kehidupan anak-anak Tuhan di sana. Bulan Februari ini kita sudah mau mulai komsel kita. Ada 2 wilayah, utara dan selatan. Utara namanya Ebenezer ya Pak Daud. Sudah memulai komselnya, wilayah selatan Kekal Yehuda belum. Kita mau mulai komsel kembali. Di situ adalah sarana kita untuk mengaplikasikan kasih kita. Kita berhidup berkomunitas saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat tema kita, mengasihi sahabat-sahabat sampai menyerahkan nyawanya, itu sahabat-sahabat di dalam komunitas sel dulu kita lihat kata kasih. Karena yang dimaksud sahabat atau teman seiman, kawan seiman kita adalah juga rekan-rekan di dalam seiman kita, di dalam gereja kita, di dalam persekutuan kita, di dalam komunitas sel kita. Kita teribat. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat adalah seorang yang menjalin sebuah relasi dengan sesama dan terlibat sebuah interaksi. Itu yang dimasukkan sahabat. Tadi saya katakan sahabat di dalam teman seiman kita. Namun kita ketahui dengan perkembangan teknologi, modernisasi saat ini Bapak Ibu Saudara, ya, kita melihat media sosial yang semakin gencar, plus dukungan dari kondisi situasi yang ada, COVID-19 yang mengisyaratkan adanya physical distancing, social distancing, itu menghambat kita untuk berinteraksi dengan sesama.
Ada satu pengurangan, ada satu degradasi dalam kehidupan sosial kita. Kita lebih sering di rumah dan kalau kita mau keluar sudah malas gitu kan ya. Lebih sering kita di rumah. Kita lebih enak kita menggunakan gadget kita, asyik di rumah daripada harus keluar dengan berfellowship bersama saudara-saudara seiman kita. Alasannya banyak. Mau ibadah online saja. Padahal di sini saya puji Tuhan, luar biasa ya. Kita onsite-nya sudah cukup. Tapi kita melihat bahwa dengan adanya kondisi seperti ini, manusia cenderung untuk berkomunikasi di dunia maya. Di media sosial, tanpa melihat atau mengabaikan apa yang menjadi kenyataan. Saya sering kali dikirimi cipris makanan lewat gambarnya ya WA. Mengenyangkan dan mengenaskan. Sering kali kita melihat rujak cingur lewat WA. Kalau seandainya itu nyata, kirim ke rumah lebih mulia. Kita lebih mementingkan hal yang maya. Dan malah sering kali membuat kita lupa kita menjadi degradasi sosial karena kita lebih percaya kepada berita-berita yang tidak bagus, hoax. Memang orang mengatakan good news bad news. Ya sudahlah, memang dunia sekarang. Tetapi mari kita melakukannya dengan baik. Kita mencoba walaupun dengan physical distancing, kita dengan melakukan volumitas sel, bersosialisasi, berfellowship bersama, kita memulai lagi. Apa bedanya orang yang punya komunitas dan tidak punya komunitas? Jawaban ini akan saya sampaikan. Tergantung Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan. Ada orang yang memiliki komunitas yang saling mengasihi, ada yang tidak. Saya akan tunjukkan berdasarkan dari data Alkitab, bukan dari omongan saya. Next. Kalau kita melihat data Alkitab, ada orang yang mempunyai komunitas yang luar biasa. Di sini dikatakan Markus 2 ayat 3 dan 4. Ada orang mau datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong dan oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Kita tahu cerita ini. Saya yakin semua paham. Ini adalah kisah bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Pada saat itu rumah tertutup rapat karena banyaknya orang. Dan ada 4 orang yang menurunkan yang lumpuh dari atap. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat apakah hubungan antara si lumpuh dengan 4 orang itu. Apakah adiknya, apakah kakaknya, apakah orang tuanya, apakah keluarganya, apakah orang teman sekampungnya. Enggak dicatat. Tetapi kita tahu bahwasannya, saya yakin si lumpuh kenal dengan 4 orang itu. Sehingga dia bisa minta tolong, turunkan. Dia harus membuat satu upaya menubongkar atap dan menurunkan supaya orang yang lumpuh bisa bertemu dengan Yesus dan menikmati penyembuhan, mukjizat, bertemu langsung dengan Yesus. Itu yang dilakukannya. Beruntunglah orang ini mempunyai satu komunitas yang luar biasa. Orang lumpuh. Mungkin ada banyak di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak lumpuh secara jasmani seperti ini. Tetapi kita bisa mungkin melihat ada orang-orang yang bukan lumpuh fisik tetapi lumpuh secara rohani. Lumpuh secara jiwa nih. Lumpuh-lumpuh yang lain yang kita tidak ketahui. Dia memerlukan Tuhan. Memerlukan bertemu dengan Tuhan. Apalagi dalam situasi kondisi dunia yang saat ini menekan kehidupan banyak orang. Orang butuh kelegaan, bahwa kelegaan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Maukah kita menjadi sahabat yang baik? Untuk mempertemukan mereka kepada Tuhan. Maukah kita mengaplikasikan kasih dan menjawab kebutuhan mereka untuk bertemu dengan Yesus? Itu tantangan bagi kita. Kalau kita mau, kita bisa melakukannya tanpa harus dengan biaya. Dan kita bisa praktek melalui komunitas sel. Loh Pak, emangnya ada komunitas yang tidak memberi
yang tidak saling mengasihi menjadi komunitas asing di dalam Alkitab. Ada, Alkitab itu lengkap. Ada satu komunitas lain yang disebut komunitas asing, komunitas yang tidak saling mengasihi. Coba buka ayatnya, next. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ada satu komunitas yang asing. Dikatakan di dalam Yohanes 5:5 dikatakan begini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kolam Bethesda. Kita tahu kisah ini. Kalau dalam bahasa Ibrani, artinya house of mercy. Rumah kemurahan, rumah belas kasihan. Tetapi tidak ada kemurahan di sini. Tidak ada belas kasihan di sini. Ada satu komunitas banyak orang di situ. Semua orang mementingkan dirinya sendiri. Semua orang mau kepentingannya yang didahulukan. Semua orang pengen dirinya yang diselamatkan. Bukankah ini kondisi kita saat ini dalam dunia? Di mana setiap orang dengan kerakusannya mementingkan dirinya sendiri. Ya pusing-pusing dikit, bisa loncat. Dia akan loncat duluan pada waktu air bergolak. Dia sakit perut sedikit, dia dahului untuk mendapatkan kesembuhan mukjizat. Karena di situ tidak ditulis yang sakit apa dan bagaimana. Siapa yang masuk lebih dahulu ke dalam kolam, dia yang sembuh. Tidak ada ketentuan yang lain. Sehingga orang berlomba untuk masuk ke dalam kolam. Dan kita tahu ironisnya 38 tahun Bapak Ibu Saudara. Dia di lingkungan seperti itu dan melihat orang lain keluar sembuh. Dia melihat orang lain keluar sembuh. Dia sendiri selama bertahun-tahun sampai 38 tahun. Tidak mengalami kesembuhan. Tidak mengalami jamahan Tuhan. Tidak mengalami sesuatu mujizat dalam hidupnya. Ini adalah gambaran orang yang tidak memiliki komunitas. Karena komunitasnya asing semuanya. Komunitas yang saling memperhatikan dirinya sendiri. Komunitas yang tidak memperdulikan orang lain. Masihkah kita mau hidup tanpa komunitas? Masihkah kita mau hidup tanpa dengan orang lain? Ini menjadi gambaran. Di musik worship leader. Ini menjadi gambaran bagi kita. Keputusan bukan terletak di tangan saya, Pak Andreas sebagai gembala pelaksana atau ibunda. Tapi kita semuanya. Saya hanya mengajak, inilah dua hal yang berbeda. Ayo jangan kita menjadi seperti orang yang 38 tahun itu yang tidak diperhatikan. Bahkan kita melihat ada orang yang sampai meninggal di rumah gak ada yang tahu. Ironis. Masih sekarang ini kita hidup dengan gadget. Dengan medsos kita. Kita komunikasi dan punya banyak grup. Tetapi tidak memiliki komunikasi yang nyata. Gak ada komunikasi, gak ada interaksi, gak ada komunitas yang real. Ya mati. Satu slide terakhir ada ya. Kita lihat di sini ada penguin di dalam suasana yang ekstrim. Suhu di Antartika minus 45 derajat Celcius dan kecepatan angin 180 km. Itu ekstrim banget. Akan kedinginan. Tetapi dia katakan, "Wah Pak, sudah Tuhan lengkapi dengan bulu yang tebal. Sudah dilengkapi dengan semua yang ada dengan lapisan lemak yang luar biasa." Tetapi mereka hidup dalam komunitas. Dalam satu kelompok ada 5.000 kemungkinan penguin yang ada. Dan dia menggeser dirinya. Berdekatan agar tetap hangat, berbagi kehangatan dengan Mexican wave. Setiap 30-60 detik sekelompok penguin akan bergeser sedikit demi sedikit. Dan cukup terkoordinasi untuk membuat kelompok lainnya maju. Gerakan ini disebut menjadi gelombang yang berkelanjutan, bermanfaat untuk berbagi kehangatan kepada penguin yang lain. Hanya bergeser-geser. Kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya. Asal kita mau. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan ketinggalan.
Mari kita akan bergabung dalam komunitas rohani yang luar biasa. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Bersyukur. Katakan, ku berseru Yesus. Ku berseru Yesus, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, lebih menyembahmu, lebih berseru Yesus, berseru Yesus, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, segala perkaraku, segala perkaraku, ku serahkan padamu. Angkat tanganmu, serukan Yesus. Ku berseru, berseru Yesus, Yesus sahabatku. Ku bawa hatiku, lebih Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah disampaikan kepada jemaat-Mu, dan biar itu membangun kami semua untuk kami mengaplikasikan kasih di dalam hidup kami secara nyata. Bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tetapi kami mau melakukannya di dalam perbuatan kami sehari-hari, semua, setiap hari. Dan kami mau melakukannya dengan kasih, dengan benar seturut dengan kehendak kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengaplikasikan kasih di dalam hidup kami dan keluarga kami. Mengaplikasikan kasih di dalam lingkungan sosial kami, di dalam usaha kami, di tempat pekerjaan kami, agar semua orang tahu bahwa kami adalah murid-murid Yesus.
Terima kasih Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala pujian hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.